Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rendra Widiakso dalam acara Ngobras Baju PA Tilamuta. Ngobrol santai bersama para pejuang Pengadilan Agama Tilamuta. Dalam menghadapi era modernisasi dan tantangan global serta perkembangan zaman hingga menuju era new normal, Lembaga Peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berupaya mengembangkan eksistensi dalam dunia peradilan menuju modernisasi peradilan, salah satunya melalui EKOT. Baik, pada kesempatan kali ini kami telah menghadirkan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tilamuta, yakni dengan Bapak Muslih Tetenaung, Sarjana Hukum Islam, Magister Hukum. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Ren. Gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Muslih Ya, ini? sehat Pak Ren. Sehat ya, Alhamdulillah. Iya. Jadi begini Pak Muslih, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang santai terkait dan seputar mengenai IKOT begitu. Karena ini salah satu bentuk sosialisasi kita dari Pengadilan Agama Tilamuta untuk para pencari keadilan yang kemudian akan berperkara di Pengadilan Agama Tilamuta. Tapi kalau sudah tershare di YouTube seperti ini ya tentunya kita bisa sosialisasi untuk pengadilan-pengadilan yang lain begitu maksudnya. Oke. Ini telah hadir bersama kita Bapak Musli yang beliau juga penanggung jawab untuk pelaksanaan sistem peradilan secara IKOT. Jadi nantinya kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan apa itu EKOT, lalu kemudian siapa saja sih orang-orang yang bisa terdaftar sebagai akun EKOT itu siapa saja begitu. Lalu kemudian apakah masih dilakukan secara manual atau sudah menggunakan elektronik sepenuhnya. Nah ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Muslih selaku Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tilamuta. Baik, Pak Muslih, ini kita langsung saja ya. Kita santai, kita bincang-bincang santai di sini terkait dengan IKOT. Pak, di era modernisasi ini memang sampai dengan adanya new normal ya yang sekarang ya, sampai kita akhirnya physical distancing ini duduknya begitu. Nah, ini tentunya IKOT ini sepertinya sangat suatu hal yang sangat memudahkan bagi para pencari keadilan begitu ya. Namun mungkin bisa jadi masyarakat itu juga masih banyak yang belum paham terkait dengan apa sih sebenarnya IKOT kan begitu. Apalagi di daerah-daerah yang memang apa namanya belum tersosialisasi begitu terkait dengan layanan ini begitu. Kemudian sebenarnya Pak, IKOT itu apa sih sebenarnya begitu? Jadi kita berusaha untuk memberikan kepada viewer kita yang nantinya mereka akan paham juga sebenarnya apa sih IKOT itu gitu. Bagaimana Pak Muslih? Ya, baik Pak Ren. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Muslih Tetenaung. Saya saat ini sebagai Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tilamuta, sekaligus salah satu penanggung jawab dalam proses berperkara secara ekor atau proses pendaftaran para pihak secara ekor di Pengadilan Agama Tilamuta ini. Jadi sedikit saya mau jelaskan bahwa ekor itu adalah berperkara secara elektronik sebenarnya. Jadi maksud dari berperkara secara elektronik ini, para pihak yang akan berperkara di pengadilan tidak lagi, sebagian besar waktunya tidak lagi di ruang sidang pengadilan agama, dalam hal ini pengadilan agama Tilamuta, akan tetapi dilakukan secara elektronik. Sebenarnya EKOT ini sudah ada sejak tahun 2018 dengan adanya Perman Nomor 3 tahun 2018 dan penyempurnaannya itu melalui Perma Nomor 1 tahun 2019 melalui berperkara secara elektronik di pengadilan. Jadi Mahkamah Agung dalam hal ini berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat, kemudahan waktu, kemudahan biaya, dan kemudahan berperkara secara sederhana. Jadi dengan cara EKOT ini sendiri. Adapun layanan yang bisa masyarakat dapatkan melalui elektronik berperkara ini yaitu
Di antaranya mengenai pendaftaran, baru pembayaran dilakukan secara elektronik, baru pemanggilan dilakukan secara elektronik, persidangan, dan bahkan yang terakhir ini sudah diluncurkan pendaftaran perkara, khususnya perkara banding, dan mungkin akan ada pengembangan lagi perkara kasasinya. Oke, oh jadi begitu. Jadi ekot ini sebenarnya Pak ya, apa namanya? Semakin mempertajam asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Ya, kira-kira seperti itu. Iya, begitu ya? Iya, iya. Iya. Tadi Pak Muslih menyampaikan ada beberapa bentuk-bentuk layanan ternyata di ekot. Saya pikir ekot itu hanya satu kesatuan, tetapi ternyata banyak item ya di Iya. sana ya. Sampai ke tahap persidangan, begitu ya? Kalau dari pemaparan Pak Muslih tadi ya. Pak, itu sebenarnya dalam istilah-istilahnya itu apa sih Pak begitu? Karena masyarakat ini agar lebih tahu apa pendaftaran secara elektronik itu istilah hukumnya apa begitu, lalu kemudian bagaimana. Nah, itu penjelasannya seperti apa begitu Pak Muslim? Ya, baik. Jadi dalam sistem ekor itu sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama pendaftaran. Pendaftaran itu dalam istilah ekor itu namanya adalah e-filing. Nah, jadi pendaftar para pihak itu tidak lagi ke kantor pengadilan agama atau ke kantor pengadilan negeri atau kantor pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya, akan tetapi bisa melalui mendaftar secara elektronik. Nah, bisa dari rumah, bisa dari tempat kerja untuk mendaftarkan perkara. Jadi istilahnya adalah e-filing, pendaftaran. Namun dalam pendaftaran ini para pihak itu terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pendaftar yang dalam hal ini adalah advokat dan pengguna lainnya. Pengguna lainnya itu yang pendaftar para pihak selain advokat. Jadi bisa mendaftarkan perkara secara elektronik. Namun dalam pengguna lainnya ini sebelumnya para pihak itu harus datang ke kantor untuk ketemu dengan petugas ekornya untuk membuat akun. Setelah akun ada, bisa kembali ke rumah lagi untuk memulai proses e-filingnya. Selanjutnya, setelah yang berikutnya itu adalah e-payment. E-payment sendiri itu adalah proses pembayaran secara elektronik. Jadi ketika para pihak selesai setelah beberapa tahap dalam pendaftaran dilakukan, maka secara otomatis akan keluar e-payment itu sendiri, yaitu pembayaran secara elektronik, di mana para pihak itu akan memperoleh nomor virtual akun yang nantinya akan nomor itu yang akan dibayarkan, yang akan dibawa ke bank. Yang dalam hal ini kalau di Pengadilan Agama Islam Utara kita kerjasama dengan BRI, jadi otomatis namanya adalah Brifa. Ya, Brifa. Nah, itu yang akan didaftar langsung ke teller dan dibayarkan sesuai dengan biaya yang tertera dalam e-payment tersebut. Yang selanjutnya e-summon itu pemanggilan sebenarnya, pemanggilan. Karena dalam sistem pemanggilan dalam hukum acara itu kan ada istilahnya resmi dan patut. Nah, resmi itu sendiri adalah para pihak itu harus datang langsung ke domisili para pihak, tempat tinggal para pihak itu. Namun dengan kemudahan adanya e-court ini, maka kita tidak lagi datang ke tempat tinggal para pihak itu, akan tetapi sudah cukup dengan e-summon ini, maka sudah dianggap para pihak itu sudah terpanggil secara resmi dan patut. Berikutnya adalah litigasi, itu proses persidangan. Nah, lagi dan lagi kita mudahkan para pihak, terutama dalam kondisi pandemi saat ini, walaupun sudah dari jauh-jauh hari Mahkamah Agung meluncing e-court ini, dan ternyata manfaatnya kita bisa rasakan saat ini dalam kondisi pandemi, yaitu para pihak dengan adanya litigasi ini, para pihak tidak lagi harus ke kantor pengadilan untuk melaksanakan proses sidang, karena dengan litigasi ini para pihak cukup mengirimkan dokumen-dokumen terkait, misalnya jawaban, replik, duplik, kesimpulan, cukup dari rumah atau dari tempat kerja, sudah bisa kita proses persidangan ke tahap berikutnya. Dan yang terakhir mengenai banding, dan alhamdulillah kami kemarin baru menerima perkara banding yang didaftarkan secara e-court, dan sekarang sementara proses.
Oh, jadi begitu. Jadi sebenarnya sangat memudahkan Pak Musli ya. Iya, iya sih. Bayangkan mereka daftar juga dari rumah begitu ya. Kecuali kalau masyarakat ya, kalau masyarakat dia harus datang ke sini dulu ya. Nah, lalu itu bagaimana Pak? Ini kita bahas satu-satu dulu ya. Kalau seumpama masyarakat ini dia kepingin dia menggunakan ekot begitu kan, tapi kemudian ternyata dia belum punya email begitu. Nah ini kira-kira dibantu nggak sih sebenarnya oleh pengadilan itu gitu? Ya, baik. Jadi terkait masyarakat, kalau dalam bahasa ekor ini pengguna lainnya. Oh pengguna lain. Ya, pengguna lainnya. Jadi terlepas dari advokat, kalau advokat kan pasti mereka sudah punya ini kan. Jadi sebelumnya saya menjelaskan dulu, pengguna dalam hal ini adalah advokat ketika mau mendaftarkan memiliki user ekor sendiri, ada beberapa syarat yang harus mereka penuhi. Yang pertama adalah KTP, KTA, dan harus memiliki berita acara penyumpahan yang masih aktif. Nah, dan terkait dengan pengguna lainnya itu ada beberapa syarat bagi masyarakat yang mau memiliki akun. Yang pertama mereka harus membawa KTP, dan yang kedua yang pasti harus punya nomor handphone. Yang ketiga mereka harus punya email, dan yang keempat mereka harus punya rekening bank. Nah, karena itu adalah item-item yang harus dimasukkan dalam kolom ketika mau membuat akun begitu. Terkait email itu sendiri, jadi apabila masyarakat ada yang belum punya email kan, karena mungkin masih awam dengan hal-hal yang ini kan, kita punya pojok ekor yang pasti akan membantu masyarakat dalam hal pembuatan email itu sendiri. Oh begitu. Jadi ini salah satu bentuk advice ya. Khususnya dari Pengadilan Agama Cilamuta melalui pojok ekot ya. Pojok ekor ya. Jadi juga bagi para pencari keadilan ini sebenarnya nggak usah khawatir begitu. Ketika dia belum punya email begitu kan, atau mungkin sebenarnya di HP sudah punya ya, tapi mungkin lupa password gitu kan, biasanya begitu. Itu nanti akan dibantu gitu ya, dibantu oleh Pengadilan Agama Cilamuta untuk memberikan bisa email yang baru lagi begitu ya. Ini khusus untuk pelayanan di ekot begitu ya. Pak Musli, selanjutnya terkait dengan e-payment, pembayaran gitu. Kalau pembayaran tadi menggunakan virtual account ya, menggunakan virtual account, berarti mereka itu juga nggak perlu ke sini ya. Kalau sudah dapat virtual account dari rumah, langsung berangkat ke bank, begitu? Iya begitu, prinsipnya begitu sebenarnya. Jadi virtual akun itu kan sebenarnya juga nggak harus ke bank sih sebenarnya. Kalau mereka misalnya sudah punya SMS banking atau internet banking, bisa langsung mendaftarkan dan masuk ke menu, kalau dalam hal ini kita kerjasama dengan BRI kan, jadi masuk ke menu Briva-nya. Nah, jadi ada dalam proses e-filing itu kan akan muncul nomor virtual kan, nomor virtual dan jumlah biaya yang harus dibayarkan. Nah, biasanya dalam hal pembayaran itu dari aplikasi itu sendiri akan memberitahu batas maksimal pembayaran. Biasanya 1 kali 24 jam. Apabila dalam waktu tersebut tidak dibayar, maka otomatis akan kadaluarsa istilahnya, dan bisa diproses lagi dari awal kalau sudah kadaluarsa. Oke, wih ini sangat memudahkan sekali berarti buat masyarakat. Bahkan daftar perkaranya juga bisa sambil jalan-jalan gitu ya. Bisa. Lalu daftarnya pun juga bisa di dalam keadaan masih kita dalam mobil berkendara, tapi kalau berkendara harus menepi dulu ya. Iya. Gitu. Jadi dia maksudnya dimanapun dia berada, selama kalau tadi Pak Musli sampaikan Pengadilan Agama Cilamuta bekerja sama dengan BRI. Iya, jadi bisa melalui menu di Briva ya. Oke, di Briva. Jadi langsung kalau orang sudah punya internet banking ataupun Brimo sekarang itu kan, BRI Mobile itu, jadi dia bisa langsung melakukan pembayaran begitu ya. Dan ini ada konteks tadi yang disampaikan oleh Pak Musli. Jadi ada masa waktunya ya dalam pembayaran ya, kadaluarsanya. Jadi 1 kali 24 jam begitu Pak ya. 1 kali 24 jam, kalau pada hari itu belum terdaftarkan 1 kali 24 jam, maka dia harus mengulangi lagi. Mengulangi lagi. Dari tahap awal. Tapi simple kan? Iya, simple ya.
Oke, Pak Musli, kemudian ini kita bahas satu-satu ya. Tadi e-filing sudah terkait dengan pendaftaran, e-payment pembayaran, lalu kemudian e-samen. Nah, e-samen ini kayaknya kalau tadi Pak Musli bilang sampai harus setiap pihak, tidak advokat maupun para pencari keadilan itu harus punya email begitu kan, harus punya email, lalu daftarnya juga harus pakai email begitu kan untuk di akun Ekot ini. Ini apa kaitannya Pak Musli dengan e-samen ini? Oh iya, baik. Jadi e-samen ini kan terkait dengan pemanggilan sebenarnya. Karena dalam hukum acara kan itu dalam hal khusus pemanggilan itu ada istilahnya resmiran patut kan. Jadi ketika surat panggilan atau relas panggilan tidak dilaksanakan secara resmiran patut, relas panggilan itu dianggap tidak sah. Nah, jadi dalam penggunaan e-court ini masyarakat sudah difasilitasi dengan e-samen. Jadi e-samen itu sendiri pemanggilan dilakukan oleh jurusita hanya melalui elektronik. Nah, jadi ada di dalam salah satu istilah e-court itu domisili elektronik. Nah, jadi maksud dari domisili elektronik ini adalah alamat elektronik yang telah tervalidasi di pendaftaran e-court sendiri, yaitu dalam hal ini alamat email. Nah, jadi para pihak itu akan dipanggil untuk proses persidangan melalui elektronik, melalui email itu. Dan manfaat yang kedua itu para pihak tidak lagi mengeluarkan uang panggilan untuk biaya panggilan yang lumayan besar untuk pemanggilan jarak dari kantor ke tempat tinggalnya karena sudah melalui elektronik itu sendiri. Oh begitu. Jadi biayanya pun akan lebih terpangkas ya, lebih murah begitu ya. Dan terpangkas malah 0 rupiah sebenarnya sih. Oh begitu ya? Iya. Iya. Karena ini salah satu fasilitas ya. Jadi dari Ekot itu berarti bisa dikatakan sebagai domisili elektronik Pak, berarti? Iya, seperti itu kayaknya. Domisili elektronik ya? Domisili elektronik, ya. Gitu, iya. Jadi kalau biasanya kan kita alamat rumah, kecamatan, kelurahan, terus bahkan sampai provinsi begitu kan kita sebutkan. Tapi kalau di Ekot ini cukup email ya. Berarti kalau begitu ada syarat dong bagi para pencari keadilan yang mendaftarkan. Kalau dia harus aktif-aktif dong lihat email begitu ya. Iya sih ya. Jadi sebenarnya mau tidak mau kita dalam kondisi kemajuan teknologi saat ini memang harus sebenarnya sih. Baru khusus wilayah Kabupaten Bole memang ada beberapa daerah yang wilayahnya belum ada jangkauan jaringan internet kan. Nah, jadi mungkin khusus mereka mungkin masih melakukan secara manual. Cuman sebagian besar untuk khusus wilayah Kabupaten Bole sudah bisa dijangkau dengan jaringan internet. Jadi sudah sebenarnya tinggal masyarakatnya itu sendiri ya, mau atau tidak menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh pengadilan guna membantu mereka berperkara di pengadilan. Tapi harapannya masyarakat Bualemo khususnya ini tentunya berpikirnya harus mau dong menggunakan Ekot kan begitu ya. Karena ini kan sangat murah sekali kan, apalagi biayanya cepat, sederhana, tidak perlu ribet-ribet kan begitu. Jadi kalau saya jelaskan sedikit ini mengenai biayanya itu. Biayanya itu kalau untuk biaya pemanggilan untuk pihak pengaju perkaranya itu dihitung 0 rupiah sebenarnya. Dan yang terhitung ada biayanya itu untuk pihak lawannya, pihak lawan. Tapi kalau perkara permohonan, perkara volunter 0 rupiah. Jadi yang dibayar itu cuma administrasi sama PNBP-nya. Selebihnya itu untuk khusus pemanggilan tidak dikenakan biaya karena dilakukan secara e-samen kan. Iya. Oh iya. Ini ada kaitan ini kayaknya dengan litigasi ya. Saya teringat tadi Pak Muslim menyampaikan bahwa sebenarnya ini untuk pengguna pendaftar, berarti kalau dalam perkara gugatan itu penggugat yang 0 rupiah kan begitu? Iya. Oke, ini terkait dengan litigasi. Nah, kita kaitkan dengan yang tadi Pak Muslim. Kenapa kok tiba-tiba yang tergugat ini harus dikenakan biaya panggilan begitu? Itu kenapa itu? Begitu. Jadi kan kalau secara logikanya kan pihak
tergugat itu kan belum tahu kalau penggugat mengajukan gugatan kan. Kapan dia tahu itu setelah diberitahukan. Jadi untuk panggilan pertama itu biasanya dipanggil secara manual kan oleh petugas di sini, dia datang ke rumahnya ke rumah tergugat langsung untuk memberitahu bahwa ada surat panggilan sidang di pengadilan. Setelah itu ketika para pihak hadir di sidang, kedua belah pihak hadir, maka kita bisa menawarkan, majelis hakim akan menawarkan kemudahan yang melalui ekot itu, yaitu menawarkan kepada para pihak khususnya tergugat ini untuk bersidang secara elektronik, yaitu namanya e-litigasi. Jadi ketika ada persetujuan dari pihak tergugat, maka proses persidangan itu sudah dilakukan melalui elektronik semua, kecuali pembuktian kayaknya. Kalau pembuktian saat ini kami masih melakukan pembuktian secara manual, jadi para pihak masih dihadirkan ke persidangan untuk melakukan proses pembuktian. Selebihnya itu bisa dilakukan secara elektronik. Oke, berarti kalau dalam hitungan hukum acara dalam persidangan itu 2 kali mereka datang. Yang pertama itu untuk majelis hakim menawarkan apakah pihak lawan itu mau ndak pakai litigasi gitu ya. Lalu yang kedua itu pada saat waktu pembuktian ya. Wah, ini sangat mempermudah sekali. Jadi mereka tidak perlu harus gugatan, waktu pembacaan gugatan datang. Iya, repot-repot mengantri kan? Iya, betul. Jadi pengadilan antrian bisa sedikit berarti ya? Bisa jadi begitu ya. Oke. Ya, ini begini Pak Muslih. Tadi sudah disampaikan terkait dengan syarat-syarat ya. Jadi dengan pengguna terdaftar itu bisa disebut advokat ya, atau penasihat hukum ya, pengacara. Jadi dia KTP, kartu advokatnya kan? kartu tanda advokat, berita acara sumpah yang masih aktif. Tapi nomor buku rekening juga ya? Gimana? Buku rekening? Kalau buku terkait itu mungkin nanti ada menu setelah dia aktivasi, ada penyelesaian dalam menu-menu pilihannya untuk masuk untuk mengisi biodatanya kayaknya. Oh gitu. Iya, berarti diperlukan juga ya, begitu ya. Oke, kalau masyarakat gimana tadi Pak Muslim? Kalau masyarakat memang harus ada, karena nomor rekening itu kan dia semacam wajib. Iya. Jadi nomor rekening itu digunakan sekali dalam satu perkara. Nggak bisa digunakan satu nomor rekening dalam 2 perkara yang. Oh begitu. Iya. Oke, kalau begitu begini. Ini kan Pak Musli sudah kami hadirkan dalam acara ngobras baju PA Tilabuta kan ya. Jadi tidak ada salahnya dong ketika Pak Musli juga memaparkan bagaimana sih cara mendaftar akun ekot ya. Kalau pertama itu akun ekot dulu ya. Iya, akun ekot. Nah itu sampai dengan mereka mendapatkan verifikasi ya. Verifikasi atau validasi? Validasi ya. Validasi. Nah itu bisa ya, mesti kita coba untuk prakteknya ya. Ya bolehlah, nanti kita coba praktekkan. Ya, kalau begitu untuk saat ini mungkin kita bisa langsung coba ya. Boleh ya, kita coba. Jadi dalam praktek untuk mendapatkan akun itu kita bagi 2. Yang pertama pengguna terdaftar advokat, dan yang kedua saya akan perlihatkan bagaimana cara untuk pengguna lainnya, untuk mendapatkan akun bagi pengguna lainnya. Oke, berarti ada 2 yang hari ini Pak Muslim mau jelaskan terkait dengan pendaftaran akunnya. Yang pertama khusus untuk advokat begitu ya. Iya. Lalu yang kedua ini pengguna lainnya, yakni untuk masyarakat yang non advokat begitu Pak Musli ya. Oke, langsung bisa kita praktekkan ya. Iya, siap. Ya, mari silakan Pak Musli, ini kita sudah sediakan laptopnya. Baik, jadi dalam kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana para advokat itu melakukan untuk mendapatkan akun untuk bisa proses court itu sendiri. Jadi berikut ini saya akan coba menjelaskan melalui
melalui modul. Jadi sebagai tahap awal para pengguna terdaftar yang dalam hal ini adalah advokat, mereka masuk melalui https://ecort.mahkamahAgung.go.id. Setelah itu akan muncul menu seperti ini, register pengguna. Jadi setelah muncul menu seperti ini, maka yang akan dilakukan itu pertama masukkan name. Jadi nama itu yang akan digunakan para advokat, ya sebisanya nama yang real lah, nama real dan Nama yang di KTA? iya itu nama yang di KTA. Berikutnya adalah email. Jadi email ini nantinya email yang akan digunakan pada saat kita akan login dalam Ecort. Jadi email sebisanya email yang aktif lah. Jangan sampai kita gunakan email yang kita sendiri sudah lupa passwordnya. Jadi email yang aktif. Berikutnya kita masuk di kolom password. Jadi password ini nantinya akan kita gunakan terus ketika kita mau login ke Ecort. Kita ketik password, terserah password apa yang kita gunakan, yang penting password itu setidaknya menggunakan kombinasi huruf dan angka. Dan harus diingat. Ya, dan harus diingat ya, jangan sampai kelupaan. Tapi kalaupun dia lupa setelah sudah terverifikasi, bisa klik lagi ada tombolnya lupa password, bisa. Sebenarnya ini dimudahkan sebenarnya, bisa saja. Selanjutnya kita masuk di kolom ulangi password, baru centang ini I am not robot, baru register. Setelah itu kita akan verifikasi di email kita, email yang kita gunakan di sini. Jadi setelah itu kita buka email, kita klik verifikasi. Setelah itu oke, baru kita masuk lagi ke menu ini, menu awal Ecort. Jadi kita masuk di https://mahkamahAgung.go.id, ecort.mahkamahAgung.go.id. Selanjutnya kita masukkan email dan password yang tadi. Tapi sebelumnya kita harus aktifasi dulu melalui email yang kita daftarkan sebelumnya pada saat proses register tadi itu. Berarti advokat itu dia dapat email, Ya, lalu di email isinya itu perintah untuk aktivasi. Ya. Setelah kita klik, baru kita bisa masuk di sini. Masuk di menu ini. Kalau belum kita klik aktivasi, tidak akan bisa masuk di sini. Oke. Setelah itu kita masuk di sini. Setelah itu login sudah. Kita login, ada data-data yang harus kita lengkapi oleh pengguna terdaftar itu, kita isi. Kita lengkapi dulu data advokatnya yang berisi tentang semua nama, baru KTA, baru berita acara sumpah. Setelah itu kita selesai. Setelah selesai kita menunggu dari Mahkamah Agungnya untuk memverifikasi apakah kita bisa dijadikan sebagai pengguna terdaftar atau tidak. Jadi kalau berhasil dan dianggap semua persyaratan kita sudah terpenuhi, kita bisa menggunakan akun kita untuk proses pendaftaran perkara secara Ecort. Oke, berarti untuk yang pengguna terdaftar atau advokat ini di menu yang ini berarti ya, ketika dia harus mengisi data advokat ini, dia baru kemudian juga memasukkan yang BAS, KTA itu ya? Iya, jadi KTA, KTP, BAS itu dimasukkan dalam bentuk PDF kayaknya kalau ini. PDF ya? Ya, di PDF. Jadi sebelum proses ini sebisa mungkin di scan terlebih dahulu kan, scan. Nanti hasil scan itu yang akan dilihat oleh admin Ecort Mahkamah Agung untuk diverifikasi apakah memang betul-betul sebagai pengguna terdaftar atau dalam hal ini adalah advokat. Iya, karena mungkin itu pasti akan dicocokkan dengan data pribadinya dia sebagai advokat ya. Di advokatnya itu. Iya, karena kan disumpah oleh pengadilan tinggi gitu ya. Oke. Terus kemudian yang untuk pengguna lain, Pak? Ya, jadi demikian tadi saya telah jelaskan singkat mengenai proses pendaftaran. Semoga teman-teman advokat bisa mudah untuk mempelajarinya dan kayaknya simple saja. Iya, simple sekali.
Berikutnya saya akan jelaskan sedikit mengenai pendaftaran akun untuk pengguna lainnya. Jadi pengguna lain ini maksudnya para pihak yang mendaftarkan perkara di pengadilan selain advokat. Selain advokat bisa menggunakan aplikasi e-court ini. Jadi tahap awalnya itu mereka datang ke kantor pengadilan dan sebelumnya sudah membawa KTP, sudah yang kedua harus ada nomor handphone, baru harus ada nomor rekening dan email. Adapun terkait email itu kami lagi dan lagi bisa membantu masyarakat untuk membuatkan email apabila masyarakat itu tidak punya email sendiri. Karena email itu memang penting karena untuk login di e-court di sini itu menggunakan user email. Setelah selesai kita isikan datanya selesai, untuk proses berperkaranya masyarakat bisa menggunakan akun yang telah dibuatkan oleh admin dari pengadilan terkait. Begitu sih prosesnya. Oke, wah sangat simpel sekali berarti ya. Iya sih. Advokat juga simpel, bagi pengguna lain, masyarakat pencari keadilan lainnya juga simpel sekali kan begitu berarti. Iya. Hanya apa namanya, cukup membawa scanan saja. Iya, jadi KTP KTP kan kita di scan kan. Iya, scan yang tadi ya, KTA, BAS, Iya. KTP. Kalau untuk para pengguna lainnya itu berarti KTP, terus rekening bank gitu ya, itu ya. Hanya itu saja berarti ya. Nomor handphone lah. Nomor handphone dan email yang paling penting sebagai domisili elektronik. Oke, ini teman-teman viewer semuanya, inilah tadi pemaparan yang disampaikan oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tilamuta oleh Bapak Musli berkaitan dengan apa itu e-court dan cara-caranya. Nah, kemudian di ending sesi terakhirnya ini sebenarnya kami ingin mendengar sih dari Pak Musli sendiri terkait dengan e-court itu, bagaimana sih tanggapan sebagai Panitera Muda Gugatan terhadap e-court. Lalu kemudian ya saya mintanya sih ada ajakan lah kepada para pencari keadilan ini untuk menggunakan layanan yang sudah tersedia sebagai aktif turut dalam mengembangkan modernisasi peradilan begitu. Silakan Pak Musli. Ya baik. Jadi dalam kesempatan ini yang mau saya sampaikan bahwa prinsipnya sebenarnya para pihak itu datang ke pengadilan itu bukan untuk, kalau di pengadilan agama itu bukan untuk bercerai sebenarnya. Jadi kami di sini untuk menyelesaikan masalah. Jadi banyak upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam hal ini untuk memudahkan para pihak agar dapat mengakses, agar dapat menyalurkan hak-haknya dalam hal ini, kepentingannya untuk berperkara di pengadilan begitu. Jadi dengan adanya kemudahan ini bukan saya mengajak sih sebenarnya, cuman kalau misalnya ada persoalan yang bisa diselesaikan di pengadilan, kenapa tidak kita gunakan melalui fasilitas yang sudah di launching oleh Mahkamah Agung untuk kita gunakan. Dan fasilitas ini sangat-sangat membantu dan memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat pencari keadilan. Oke, begitu. Oke lah kalau begitu, terima kasih banyak Pak Musli atas kesempatan waktunya. Jadi itulah yang telah dipaparkan oleh Pak Musli. Ada harapan besar dari lembaga peradilan kepada para pencari keadilan, tentunya dalam yang akan berperkara di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Tilamuta. Ayo kita rame-rame kita gunakan layanan e-court sehingga akan lebih mempermudah bagi para pencari keadilan dalam proses administrasi, khususnya dalam proses perkaranya begitu. Jadi mungkin pada kesempatan kali ini kita sudah membahas, itu baru salah satu poin terkait dengan modernisasi peradilan, yakni mengenai e-court begitu Pak Musli ya. Ini baru salah satu. Nanti insya Allah kita akan membahas ke part yang kedua terkait dengan sistem e-litigasi itu seperti apa begitu. Mungkin nanti tidak hanya Pak Musli yang dihadirkan di sini, mungkin kita akan menghadirkan dari Bapak Panitera ataupun dari Panitera Muda Hukum ataupun nanti dari hakim yang akan nanti membahas terkait dengan e-litigasi prosesnya seperti apa begitu.
Mungkin teman-teman begitu saja. Mungkin Pak Musli bolehlah minta tolong untuk teman-teman ini agar mensubscribe begitu atau like begitu. Oh ya, baik. Dalam kesempatan ini saya selaku pegawai salah satu aparat di Pengadilan Agama Tilamuta meminta atau memohon kesediaan teman-teman para viewer untuk mensubscribe akun channel kami supaya kedepannya kami bisa mengembangkan inovasi-inovasi buat kalian juga sehingga bisa membawa maju wajah peradilan di Indonesia khususnya. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Musli. Oke, untuk semuanya tadi sudah ditekankan oleh Bapak Musli bahwa jangan lupa like, subscribe, and share. Kalau ingin komen silahkan komen, tapi yang positif ya. Nah, ini tentunya akan mendukung kita. Kita akan terus memberikan informasi-informasi terkait dengan pengadilan melalui Ngobras Baju Pengadilan Agama Tilamuta. Ngobrol santai bersama para pejuang Pengadilan Agama Tilamuta. Oke, demikian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih, saya ucapkan banyak ribuan terima kasih kepada Bapak Muslih telah meluangkan waktunya. Oke, ketemu lagi di kesempatan berikutnya bersama saya Rendra Widiakso dalam agenda Ngobras Baju PA Tilamuta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.